Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuh, Bapak Ibu kita mulai aja ya untuk rapat Zoom kita pada hari ini. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Kita bisa berkumpul pada Zoom kita kali ini tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada umat seluruh dunia. Yang saya hormati Bapak Diding Wahyudin selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat. Yang saya hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat. Yang saya hormati Kepala Unit P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran. Yang saya hormati Kasih Penmat Kemenak Kota Administrasi Jakarta Barat. Yang saya hormati para Kasih, Kasat Tertib, pengawas, penilik di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah negeri dan swasta seluruh jenjang di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat. Dengan ini izinkanlah saya untuk membaca susunan ataupun rangkaian acara pada sosialisasi hari ini. Untuk yang pertama adalah sambutan dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ramlan selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Kemudian sesi selanjutnya adalah sambutan sekaligus paparan yang disampaikan oleh Bapak Sufron atau Bapak Amir dari P4OP Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Mohon maaf, P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Demikianlah susunan acara pada rapat Zoom kita kali ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali sosialisasi kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara yang pertama, marilah kita dengarkan sambutan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ramlan selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Kepada Bapak Ramlan dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat siang, semangat pagi, selamat berbahagia dan senantiasa kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin qainin anam wa ala wassohbi bi syaratil karam rabbi satir wa yasirim amri wa hlul mudatan milisani yabqali qali sadaqallahu azim amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan yaitu Bapak Diding Wahyudin selaku Kasudin Pendidikan Wilayah 1. Yang saya hormati dan saya muliakan yaitu Bapak Waluyo Hadi selaku Kepala UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu Kasih Kadepak Kota Administrasi Jakarta Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati dan saya muliakan yaitu Bapak Ibu
Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Duit panas, butuh duit dingin 4 banyak. wilayah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu pengawas PLB, SD, SMP, SMA, SMK, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Yang saya hormati dan saya muliakan yaitu Bapak Ibu Kepala Sekolah Negeri dan Swasta untuk seluruh jenjang. Yang saya hormati dan saya muliakan yaitu Bapak Ibu Kepala MI, MTS, dan MA Negeri dan Swasta. Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, dan senantiasa kita mendapatkan ridho dan rahmat, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim melalui Zoom meeting ini dalam rangka sosialisasi peningkatan dan pemahaman program KJP Plus tahap 1 tahun 2025. Salawat dan salam senantiasa tetap terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga di akhir zaman nanti kita Recording in mendapatkan progress. syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, terlebih dahulu saya menyampaikan salam taklim dan salam hormat dari Bapak Kasudin, yang sedianya beliau akan ikut bersama kita, namun dalam kesempatan yang berbahagia ini beliau Rapim di Dinas Pendidikan, sehingga dimohon untuk kita mewakilinya. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Kartu Jakarta Pintar adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga Provinsi DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SLTA dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan manfaat daripada dampak positif yang diharapkan dari siswa penerima KJP Plus adalah pertama, meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat sekolah. 2. Meringankan biaya personal pendidikan. 3. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau drop out, sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Selanjutnya, untuk mendorong siswa putus sekolah atau pendidikan di sekolah SKB, PKBM, atau paket A, B, C, atau lembaga kursus pelatihan LKP atau satuan pendidikan normatif lainnya. Berikutnya atau kelima adalah meningkatkan capaian target angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. 6. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan dalam menempuh atau menuju pendidikan menengah atas atau kesetaraan. Bapak Ibu yang kami hormati, agar kiranya dapat melakukan pendataan yang baik
dan benar dalam melakukan verifikasi kepada siswa calon penerima KJP tahap 1 tahun 2025 dengan kelayakan sebagai anak keluarga tidak mampu sesuai dengan Kepgub 1250 tahun 2020 tentang variabel kas daerah untuk pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tua tidak mampu. Bapak Ibu, saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan pada Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Pak Ramlan atas sambutan dan arahannya. Baik, untuk sesi selanjutnya untuk membersihkan waktu, langsung saja kita saksikan bersama sambutan sekaligus paparan dari Pempat Topi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Sukron dan Bapak Amir. Baik, dipersilakan untuk Bapak Sukron atau Bapak Amir. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat atau yang mewakili, yang saya hormati para Kasubag PU sekolah, yang saya hormati para kasih persekolahan, yang saya hormati Kepala Kasatlantas Kecamatan, Kepala Sekolah, dan serta operator KJP di sekolah. Untuk membersihkan waktu, Bapak Ibu, langsung saja Bapak Ibu, saya paparkan KJP Plus, pendataan KJP Plus tahap 1 tahun 2025. Ya. Dasar hukum tahap 1 tahun 2025 ini mulai tahap 2 tahun 2021 itu Pergubnya adalah Pergub nomor 110 tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan. Untuk persyaratan penerimanya tersendiri, persyaratan umumnya itu Bapak Ibu, 1, peserta didik dengan usia 6 sampai 21 tahun. Bila ada peserta didik di atas usia 21 tahun, maka nanti ketika pemadanan data dengan kami itu akan tertolak. Yang kedua, persyaratan umumnya itu terdaftar. Suaranya kecil, nggak jelas. Yang kedua, persyaratan umumnya itu terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta. Ya, yang ketiga, memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. Izin Pak, suaranya kurang jelas Pak. Udah jelas. Jelas atau Pak, suaranya sebagian? jelas. Ya, itu dia. Sebagian pada jelas. Yang keempat, persyaratan umumnya itu memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Persyaratan khusus ini yang pertama terdaftar dalam DTKS. Jadi Bapak Ibu, untuk pendaftaran tahap sebelumnya dan tahap ini untuk tahun 2025 tahap 1 itu wajib terdaftar dalam DTKS yang sudah ditentukan oleh Dinas Sosial itu sendiri.
Eh, untuk yang kedua itu persyaratan khususnya adalah anak panti sosial atau anak penyandang disabilitas dan anak dari penyandang disabilitas berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial. Nah, Bapak Ibu, untuk besaran bantuan KJP Plus untuk setiap jenjangnya itu untuk sekolah atau madrasah negeri itu biaya personalnya masih sama Bapak Ibu, besarannya mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, PKBM dan LKP itu masih sama. Untuk SD-nya 250, SMP-nya 300, SMA-nya 420 dan PKBM-nya 300, SMK-nya 450. Nah, untuk biaya personalnya sendiri atau SPP-nya sendiri itu masih sama juga seperti kemarin untuk swasta, personalnya juga sama seperti personalnya negeri. Jadi kalau swasta itu ada tambahan SPP, SPP-nya itu per bulannya masih sama kayak tahap sebelumnya. SD 130, SMP 170, SMA 290 dan SMK 240. Nah, untuk sekolah madrasah swasta yang mengikuti peserta PPDB bersama, ini jenjang SMP, SMA, SMK itu dibagi menjadi klaster-klaster, klaster 1 sampai klaster 3, Bapak Ibu. Nah, biaya besarannya pun berbeda-beda. Nah, untuk klaster sendiri ini sudah ditentukan oleh per bidang-bidang sekolah. Nanti dikirimnya ke kami untuk besaran SPP-nya, maka SPP-nya tersebut setiap klaster seperti berikut. Biaya personalnya pun per bulannya itu sama seperti biaya setiap klasternya. Untuk SPP-nya sendiri, SMP klaster PPDB bersama itu 225.000, untuk klaster 2-nya itu 350, dan untuk klaster 3-nya 623, 705 rupiah. Nah, ini klaster-klaster tersebut dikirim dari bidang-bidang melalui mereka, mekanismenya untuk pendataan itu melalui tenaga ahli mereka, lalu sudah ditentukan untuk nilai besaran SPP sekolah swasta per bulan untuk PPDB bersama. Untuk SMA sendiri untuk klaster 1-nya itu 620 untuk SPP-nya, klaster 2-nya 920 dan klaster 3-nya 1.100.000. Nah, SMK pun sama besarannya seperti SMA, untuk klaster 1-nya 620, untuk SMK klaster 2-nya 920 dan SMK klaster 3-nya 1.100.000. Nah, berdua ya. Bapak Ibu, benar ada kendala ya, mohon maaf. Keluar. Ya, izin Bapak Ibu ya, mohon maaf, PPT-nya belum bisa pindah dulu sebentar. Pak. Ya, Bapak Ibu, Bapak Ibu kita lanjut. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis sebentar.
Ini tata cara pendaftaran KJP Plus tahap 1 tahun 2025. Nah, tata cara pendaftaran ini yang pertama, orang tua atau wali peserta didik datang ke sekolah pada saat pendaftaran KJP Plus tahap 1 tahun 2025. Jadi orang tua datang ke sekolah, orang tua. Yang kedua itu orang tua atau wali membawa dokumen persyaratan pendaftaran KJP Plus. Yang pertama, surat permohonan kepada gubernur atau formatnya standar yang disediakan sekolah. Yang kedua, surat pernyataan ketaatan penggunaan dana KJP Plus sesuai ketentuan, formatnya pun standar disediakan di sekolah. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP orang tua atau wali. Nah, Bapak Ibu, untuk mempermudah Bapak Ibu, karena pendataan KJP Plus ini pertama kali syaratnya itu terdaftar di TKS, untuk mempermudah Bapak Ibu agar bisa mengecek, karena yang bisa didaftarkan ini hanya yang terdaftar di TKS. Bila Bapak Ibu ini mengeceknya, maka orang tua diharapkan membawa bukti bahwa terdaftar di DTKS, cetaknya di yang Siladu. Jadi orang tua membawa cetakan dari Siladu atau menginformasikan melalui handphone atau apa yang dia sudah terdaftar di Siladu, agar Bapak Ibu langsung bisa didaftarkan. Karena kalau mereka belum ditetapkan di Siladu, percuma Bapak Ibu klik, nantinya pun udah Ibu Bapak terima berkasnya, nanti akan tertolak tersendiri oleh sistem. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu timeline pendaftaran KJP Plus tahap 1 tahun 2025. Nah, sementara ini pendaftarannya tanggal 13 sampai dengan 24 Januari 2025. Dan ini dibuka di semua jenjang. Nah, verifikasinya dan unggahan SPTJN-nya itu dibuka tanggal 15 sampai 26 Januari 2025. Nah, Bapak Ibu, bila terdapat nanti perubahan jadwal dan mekanisme pendaftaran, akan kita infokan lebih lanjut melalui kanal resmi atau grup-grup WA sekolah. Atau nanti juga kita kirim ke Kasatla untuk jadwal-jadwal bila berubah. Jadi gini Bapak Ibu, awalnya kita buka dulu nih pendaftaran tanggal 13 sampai tanggal 24 ini semua jenjang. Yang mudah-mudahan karena kita juga diperbaikan sistem, perbaikan aplikasi Edu-nya, mudah-mudahan servernya kuat, mampu untuk membuka semua jenjang. Tapi bila nanti di saat ada kendala atau emang servernya down, tidak bisa membuka semua jenjang, maka nanti kita informasikan lebih lanjut lagi untuk pendaftarannya, mungkin akan dibuka per jenjang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sementara pendaftarannya ini tanggal 13 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025 untuk semua jenjang. Nah, Ibu, Bapak, ini tata cara sekolah memverifikasi kelayakan pendaftaran KJP Plus tahap 1 tahun 2025. Nah, yang tadi saya ucapkan yang tadi untuk pengecekan DTKS. Pengecekan DTKS ini terdaftar pada DTKS yang sudah dinyatakan layak. Bapak Ibu, sudah dinyatakan layak. Yang kedua, ini sudah kelayakan dokumen persyaratannya, memverifikasi kelengkapan dokumen usulan tersedia dan lengkap, surat permohonan kepada gubernur, surat pernyataan ketaatan penggunaan dana KJP Plus sesuai ketentuan. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP orang tua atau wali. Untuk kelayakan legalitas dan integritasnya sendiri, untuk verifikasi kedisiplinan dan kepatuhan kondisi peserta didik, ini yang terdaftar sebagai peserta didik aktif di sekolah, memiliki NISN dan terdaftar di Dapodik. Makanya Bapak Ibu, Dapodiknya memang harus diisi, harus sesuai, karena kalau tidak terisi atau tidak diisi Dapodiknya atau diinput Dapodiknya di sistem KJP, nama anak tersebut tidak muncul. Nah, kayak kasus-kasus seperti kemarin banyak anak-anak yang tidak muncul di sistem, makanya mungkin Dapodiknya belum terinput, sehingga Bapak Ibu datang nih ke Pusdatin Pendidikan untuk memasukkan datanya ke
sistem Jack Edu KJP. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, usahakan dapodik-nya terisi dengan benar dan terinput. Yang kedua, peserta didik disiplin hadir bersekolah untuk absensi sekolahnya. Yang ketiga, peserta didik memiliki kepatuhan terhadap tata tertib sekolah yang tidak melanggar larangan. Ini untuk verifikasi kedisiplinan dan kepatuhan peserta didik. Untuk kelayakan anak keluarga tidak mampu, ini yang keempat sesuai Kemgub 1250 tahun 2020 tentang variabel khas daerah untuk pendataan dan pemuktahiran data fakir miskin dan orang tidak mampu. Ini variabelnya ini ada 4 Bapak Ibu. Ini 4 variabel ini sudah sesuai dengan Kemgub 1250 tahun 2020. Variabelnya itu yang pertama, cek kartu keluarganya, pastikan dalam anggota keluarga tersebut dalam kakaknya itu tidak ada yang keluarganya berstatus ASN, TNI, anggota Polri, atau pegawai BUMN atau BUMD. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, verifikasi kelayakannya itu anggota keluarga dalam satu kakak tidak memiliki kendaraan roda 4 atau mobil. Yang ketiga, cek orang tua atau wali anggota keluarga dalam satu kakak tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan nilai NJOP di atas 1 miliar. Nah, yang keempat, verifikasi kelayakannya itu cek ke rumah anggota keluarga dalam satu kakak tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter. Nah, untuk pemahaman kemasan air bermerek 19 liter ini, kemarin banyak yang salah nih Bapak Ibu, banyak yang mencentang iya, padahal di rumahnya itu meminum air kemasan isi ulang, walaupun isi ulangnya ada bermerek nih, gitu bermereknya misalnya ada nama isi ulangnya. Nah, itu dianggap bukan yang bermerek. Sebenarnya yang bermerek itu Bapak Ibu pasti tahu yang perusahaan-perusahaan besar. Ya, contoh saya kasihnya seperti Aqua, Fit, Mineral. Nah, itu yang dikatakan air minum bermerek 19 liter yang bermerek, ya itulah yang bermerek. Tapi kalau isi ulang itu dianggapnya bukan yang bermerek. Seperti walaupun minumnya dengan air galon atau air yang 19 liter. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus diwaspadai ini kesalahan pengecekan untuk instrumen variabel ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini larangan penerima KJP Plus masih sama seperti tahap-tahap sebelumnya. Tidak boleh merokok, tawuran, atau menggunakan narkoba, pelecehan asusila, perkelahian, bullying di sekolah. Nah, ini semuanya sanksi-sanksi atau larangan penerima KJP. Nah, bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan, itu salah satunya. Seperti Bapak Ibu, ini larang-larang ini masih sama larang-larang penerima KJP Plus dari tahap sebelum-sebelumnya. Nah, pendaftaran KJP Plus melalui Jack Edu, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu karena tahap sebelumnya sudah memakai Jack Edu, jadi Bapak Ibu sudah pernah melihat tampilannya seperti ini. Masuk ke website Jack Edu, masukkan ID-nya, PSN-nya, masukkan kata sandi, lalu masuk ketika sudah diklik masuk pendaftar KJP, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Setelah masuk pada dashboard awal, pilih menu aplikasi dan klik pada menu KJP. Jadi ada menu KJP, Bapak klik di sini. Ketika sudah diklik, Bapak Ibu selanjutnya kliklah menu pendaftaran yang paling pojok. Ketika Bapak Ibu sudah mengklik menu pendaftaran, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Pada menu ini akan muncullah Bapak Ibu tabel peserta didik sesuai dengan masing-masing sekolah. Ada nik, ada nama, ada kelas. Nah, di sini juga operator sekolah dapat mendaftarkan peserta didik sebagai calon penerima KJP Plus dengan klik pada checkbox yang sudah disediakan. Di sini ada KJP, berhubung ini belum ada BPMS di tahap 2, maka Ibu Bapak hanya
checklist KJP saja di checklist. Nah, ketika sudah checklist di checkbox, maka akan dia selanjutnya masuk ke proses pemaduan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jadi ketika Bapak cek, kita padankan dulu nih Bapak Ibu data DTKS-nya yang sudah dinyatakan layak oleh Dinas Sosial. Jadi Bapak Ibu, walaupun sudah terdaftar di Siladu atau terdaftar DTKS, itu belum tentu Bapak Ibu, karena diverifikasi ulang lagi atau verifikasi kembali lagi, atau alamat yang salah, tanggal lahirnya salah, atau nomor KK ada yang ganti, maka nanti di sini kita padankan kembali dan akan muncul data-data tersebut di menu verifikasi sekolah. Nah, selanjutnya operator sekolah dapat kembali nih ke menu aplikasi dan pilih menu KJP. Lalu pada bagian selanjutnya pilih menu verifikasi sekolah. Ini kan udah masuk ke sini, kembali ke KJP. Nah, masuklah pilih menu verifikasi sekolah. Ketika Bapak Ibu sudah memilih menu verifikasi sekolah, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, pada tahap ini operator sekolah dapat menentukan status dari calon peserta penerima KJP Plus, apakah akan diverifikasi atau dibatalkan. Nah, bila mungkin dalam proses pendataan ternyata anak ini pindah sekolah atau melanggar dalam tawuran, nah Bapak Ibu walaupun sudah masuk ke tahap ini bisa dibatalkan. Tapi bila memang sudah menyatakan benar ini adalah siswanya sudah sesuai, maka bisa Bapak Ibu verifikasi. Nah, setelah diverifikasi, kita dibatalkan, maka masuklah ke tahap selanjutnya. Nah, untuk verifikasi sekolah data siswa, operator sekolah dapat melakukan proses verifikasi dengan menekan tombol verifikasi. Nah, selanjutnya akan muncul nih pop-up yang menampilkan data calon penerima KJP Plus. Nah, nama siswanya muncul, kemudian klik selanjutnya jika data sudah benar. Namanya sudah benar, alamatnya, maka Bapak Ibu langsung mengklik selanjutnya. Nah, inilah ketika Ibu Bapak sudah mengklik selanjutnya, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Ini verifikasi sekolah data wali untuk pengisian data wali. Jadi pada bagian ini akan muncul data wali siswa jika sudah benar, lalu klik selanjutnya. Tapi bila tidak benar di sini bisa dirubah data walinya, atau orang tua yang sudah meninggal yang kemarin munculnya seperti ini bisa di data atau dirubah namanya. Dan jika sudah benar, sudah diperbaiki, lalu klik selanjutnya. Nggak ada suaranya, Pak. Pak Amir izin suaranya. Baik, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ganggu ya. Nah, inilah Bapak Ibu setelah tadi mengklik sudah nama. Pak Amir keluar ya? Tidak Bapak Ibu, ya Bapak Ibu lanjut. Tadi kan sudah masuk nih di tahap data wali. Kita sudah
sesuai data walinya, diklik selanjutnya, maka verifikasi sekolah mengisi kontak darurat siswa atau orang tua wali. Setelah data wali siswa dapat mengisi kontak darurat siswa sebagai landasan untuk data berikutnya. Ketika sudah mengisi kontak darurat, tinggal klik selanjutnya. Lalu tampilannya akan seperti ini. Mohon maaf, Bapak Ibu. Suaranya nggak ada, Pak. Oke Bapak Ibu, mohon maaf. Nah ini kan setelah mengisi kontak darurat, klik selanjutnya, maka verifikasi sekolah instrumen kelayakan. Nah ini Bapak Ibu yang di instrumen kelayakan yang saya tadi bilang, pada tahap ini operator dapat memilih ya atau tidak untuk instrumen kelayakan calon penerima. Kemudian klik submit, lalu download, hasil form akan terunduh untuk kesiapan penggunaan berkas berikutnya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, untuk Bapak Ibu pengisiannya ini yang tadi saya bilang tidak boleh ada terdapat PNS. Bila ada yang terdapat PNS di bilangnya, maka nanti KJP-nya akan tertolak. Bila atau memiliki kendaraan roda 4 atau NJOP 1 miliar, nah atau terdapat anggota keluarga yang memiliki atau mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter. Nah untuk pengisian ini tersebut paling banyak salah ini di yang terdapat mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter. Jadi mungkin lebih diperhatikan lagi Bapak Ibu untuk kalau di 4 ini Bapak Ibu mengklik ya, maka otomatis KJP-nya dibatalkan karena tidak sesuai variabel kemiskinan. Itu Bapak Ibu yang saya bilang tadi Pergub 1250 tersebut. Maka kalau Bapak Ibu klik ya salah satunya, maka itu KJP-nya nanti akan tertolak. Nah, bila mungkin sudah sesuai, sudah diisi semua, maka tinggal klik selanjutnya. Ini verifikasi sekolah unggahan. Jadi selanjutnya ini tahap akhir, operator sekolah diharapkan dapat mengunggah berkas sesuai dengan filenya masing-masing. Setelah selesai, maka langkah selanjutnya adalah persetujuan kepala sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu ada instrumen kelayakan, permohonan bansos, atau fil kuasa debit, ketaatan penggunaan. Nah, seperti ini ketika Bapak Ibu sudah mengupload, maka ketika diklik selanjutnya, nah ini adalah verifikasi sekolah untuk pembatalan berikutnya. Operator sekolah dapat membatalkan status calon penerima KJP Plus dengan klik dibatalkan bila Bapak Ibu ingin membatalkan walaupun tadi sudah masuk proses verifikasi. Ya, maka akan muncul ini Bu, di mana operator sekolah wajib menjelaskan alasannya bila dibatalkan. Lalu klik submit, maka status calon penerima akan dibatalkan bila Ibu sudah mengisi kolom alasan tersebut. Nah, ini untuk verifikasi pembatalan. Nanti juga ada langkah selanjutnya adalah persetujuan kepala sekolah. Jadi yang walaupun yang disetujui dan dibatalkan itu masuk ke verifikasi sekolah.
kepala sekolah dapat kembali ke menu aplikasi lalu pilih persetujuan kepala sekolah. Nah, ini persetujuan kepala sekolah. Pada langkah ini, kepala sekolah dapat melihat semua status dari calon penerima KJP Plus. Kepala sekolah dapat menganulir status calon penerima KJP Plus yang sudah diverifikasi atau verifikasi dibatalkan. Jadi masih bisa dianulir walaupun tadi dibatalkan dengan alasan apa atau diverifikasi ternyata bukan siswanya atau siswanya sudah pindah. Nah, ini Bapak Ibu bisa menganulir kembali pembatalan atau status terverifikasinya tersebut. Nah, ini atau tinjau ulang calon penerima. Kepala sekolah dapat meninjau ulang mendapati status calon penerima hanya jika statusnya terverifikasi atau dibatalkan. Nah, ini masih terus bisa ditinjau Bapak Ibu walaupun sudah terverifikasi atau verifikasinya dibatalkan. Seperti itu. Ini adalah unduh SPTJM. Kepala sekolah wajib mengunduh file SPTJM. Pada file tersebut akan tersedia lampiran SPTJM dan data calon penerima baik yang sudah diverifikasi ataupun dibatalkan. Jadi yang diverifikasi atau dibatalkan bisa diunduh file tersebut, lampiran SPTJM dan data calonnya. Nah, ini untuk unggah SPTJM, kepala sekolah wajib untuk mengunggah file SPTJM dan data calon penerima sebagai tanda bahwa data tersebut adalah data yang diajukan oleh sekolah dan sudah final, tidak bisa diubah. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengunggah file tersebut, itu juga buat landasan Bapak Ibu nih, bila ada sekolah yang protes, apa saya tidak terdaftar, jangan-jangan sekolah tidak mendaftar. Nah, Bapak Ibu bisa ngasih nih unggahan file tersebut SPTJ dengan nama tersebut, seperti itu Bapak Ibu. Karena pendaftaran KJP walaupun Ibu sudah selesai, Bapak Ibu operator sudah selesai menginput, nah ini belum tentu menjadi penerima karena kita juga masih menyesuaikan dengan keputusan atau kebijakan atau arahan dari pimpinan yang lebih tinggi, yang punya wewenang yang lebih tinggi. Nama-nama Bapak anak didik Ibu kita kirimkan nih ke mereka dengan jumlahnya sekian. Ya, mungkin tambahan dari saya banyak nih kemarin sudah didaftarkan, tapi dibatalkan gitu. Ya mungkin itu dia kebijakan mereka hanya tidak mencukupi nih anggaran yang tersedia, maka hanya bisa mendata atau memberikan yang dinyatakan skala prioritas saja dengan menggunakan data desil atau peringkat kemiskinan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau nanti juga ada pertanyaan Bapak Ibu sudah mendaftarkan tapi namanya tidak ada, nah itu berarti kita menggunakan penyesuaian anggaran yang menggunakan desil atau peringkat kemiskinan, seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah final. Nah ini sudah cukup Bapak Ibu. Garis besarnya sama, pendataannya sama dengan tahap kemarin atau tahap 2 2024 yang melalui JKEDU. Semua tata caranya pun yang di JKEDU-nya sama semua Bapak Ibu. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang jelas atau kurang baik cara penyampaiannya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Amir untuk penjelasannya. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik, untuk tertibnya acara, untuk tanya jawab kita buka 3 penanya dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti setelah 3 penanya kita lanjut ke penanya yang selanjutnya. Baik, untuk yang pertama, Ibu Intan Pratiwi,
Silakan untuk pertanyaannya. Ya, baik. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, kedengaran ya, Pak, suara saya ya, Pak. Ya, jelas Bu. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan, Izin sebentar Bu, ya, Pak. mohon izin Iya. nama dan sekolahnya di mana ya? Ya, ya, maaf, Pak. Tadi ada kendala teknis. Jadi saya Bu Intan Pratiwi dari SD Cinta Kasih Seci, Pak. Baik, silakan Bu. Iya, yang saya ingin tanyakan, Pak, kemarin itu kan tahap pendataan yang tahap 2 ya, Pak. Nah, itu saya mau bertanya karena yang saya mau tanyakan itu siapa saja gitu ya Pak dari sekolah saya yang menerima di tahap 2 karena ada beberapa orang tua itu yang menanyakan kepada saya bahwasanya itu KJP-nya itu sempat terputus Pak dikarenakan ada alasannya itu tidak masuk ke dalam skala prioritas. Kemudian ada yang dibatalkan dikarenakan pemakaian listrik yang berlebihan dan lain sebagainya. Itu pertanyaan satu yang saya tanyakan itu bagaimana saya ingin mengakses siapa saja dari kemarin yang tahap 2 itu yang keterima atau yang dibatalkan seperti itu. Yang pertanyaan yang kedua Pak, untuk tahap yang satu ini apakah nanti yang di tahap 2 yang kita sudah ajukan itu kita ajukan kembali atau hanya penerima baru saja yang akan diajukan lagi di tahap satu ini? Sudah, itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Intan. Selanjutnya dari angka 05. Ya Pak, Assalamualaikum. Saya Syahid dari SDN Angke 05. Waalaikumsalam. Ingin menanyakan, pertama itu bukan menanyakan sih, usulan saja dari yang kolom pendaftaran itu. Setelah kolom pendaftaran itu kan nanti di checklist masuk verifikasi sekolah. Saran saya setelah verifikasi sekolah ada tombol kembali, karena pengalaman beberapa teman-teman kita dia nggak daftar ke checklist gitu kan, otomatis masuk ke verifikasi sekolah gitu. Jadi pada saat kami verifikasi sekolah dan dia juga nggak daftar, otomatis kan dari sekolah itu kami batalkan karena mereka juga tidak daftar untuk pengajuan KJP. Saran saya supaya di verifikasi sekolah ada tombol kembali. Jadi mengembalikan siswa tersebut ke kolom pendaftaran. Karena beberapa teman-teman kami juga gitu, jadi pas dicek, di alasannya dengan, padahal dia nggak daftar, tetapi di situ ternyata dengan alasannya dibatalkan oleh sekolah. Maka saran saya, di verifikasi sekolah itu ada tombol kembali. Jadi, karena ada beberapa kali kami temukan beberapa teman-teman kami di operator sekolah itu, dia kepencet, keklik tombol pendaftaran. Akhirnya kan otomatis masuk ke verifikasi sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon websitenya diperbaiki lebih baik lagi. Insya Allah mudah-mudahan ini, karena ini kan menjadi sorotan masyarakat tentang KJP ini. Karena berapa kali kami harus begadang malam sampai malam gitu kan. Kadang ini kayak sholat tahajud jam 1 jam 2 baru lancar web KJP ini. Makanya mudah-mudahan bisa di jam kerja bisa lancar, kami juga mengerjakan. Jadi kami di apa namanya berusaha untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Syahid untuk pertanyaannya. Kita tampung dulu ya Pak. Selanjutnya Pak Yasin ya dari SMP Kartika. Silakan Pak Yasin. Ya baik, terima kasih Pak. Sebenarnya ini kan apa namanya perubahan aplikasi yang dulu sebenarnya kan sudah bagus ya. Bahkan kita sudah sangat familiar gitu. Tapi ketika berubah ke Jakedu, ini kan aplikasi atau program yang baru. Tapi pengalaman saya di tahap 2 kemarin, sampai saya pun ke P4OP ya, luar biasa gitu. Hal baru tapi waktu itu sangat kita dikejar-kejar. Bahkan sampai saya ke sana itu jawaban dari P4OP, oh sudah nggak bisa, tutup. Walaupun akhirnya 2 kali masih dibuka. Maksud saya begini, untuk jadwal ataupun
perubahan jadwal tolong diinformasikan sejelas mungkin, bahkan melalui jalur-jalur yang banyak gitu, lewat WA group ataupun lewat yang lain, sehingga kita lebih jelas gitu Pak. Dan kalaupun ada perubahan misalnya, kalau kami berharap perubahan itu justru jangan dimajukan deadline-nya itu gitu. Lebih baik kalau ada perubahan, kasih tambahan waktu. Nah ini kan kalau pengalaman yang kemarin justru informasi pertama udah sampai tanggal sekian, ternyata informasi yang terbarunya dimajukan batas penginputan atau tahapan pengerjaannya gitu. Nah ini saya berharap informasinya lebih jelas sehingga kita sebagai pelaksana, pengelola, dan penginput itu bisa dipermudah. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yasin. Baik, sudah ada 3 penanya ya, kita tampung dulu. Mungkin dari pihak P4OP bisa bantu untuk menjawab. Pak Amir atau Pak Supran, dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Izin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama adalah pertanyaan dari Bu Intan tadi ya. Yang pertama pertanyaan, siapa saja penerima tahap 2 2024 di sekolah Ibu? Ibu bisa melakukan cek-nya di sistem Cek Edu sekolah masing-masing Ibu. Di situ ada penetapan dinas. Jadi di situ ada daftar nama yang ditetapkan, ada daftar nama yang dibatalkan. Jadi bisa dicek di akun Cek Edu sekolah masing-masing. Lalu yang kedua, di tahap 1 2025 ini apakah semua didaftarkan atau hanya yang mengajukan baru atau pendaftar baru? Tidak Bapak Ibu. Semua yang mau mengajukan pendaftaran harus diajukan kembali atau didaftarkan kembali di tahap ini. Baik penerima lanjutan dari tahap 2 2024, baik yang pendaftar lama atau pendaftar baru atau penerima baru yang baru ditetapkan menjadi penerima KJP di tahap 2 2024. Kan mereka belum terima buku tabungan ATM KJP-nya tuh. Tapi tetap tahap ini mereka harus didaftarkan. Bukan berarti otomatis dari penerima lanjutan tahap 2 2024 menjadi penerima KJP tahap 1 2025. Tidak. Tapi semuanya harus didaftarkan kembali. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan Ibu Intan tadi ya. Yang kedua, mungkin ini masukan dari Pak siapa tadi dari SDN Angke 05. Pak Sahid. Terima kasih Pak. Terima kasih masukannya. Yang pertama tadi terkait checklist ya. Ada tombol kembali Pak. Bagus sekali Pak. Ini masukannya. Jadi apa? Jadi inian juga buat kita nih. Karena memang dengan sistem Cek Edu, kita lihat nih contoh seperti tahap lalu nih, ada sekolah yang memang semuanya di checklist, semua siswanya di checklist. Yang baik mengajukan, baik yang tidak. Jadi karena takut khawatir keterbatasan waktu nggak cukup, akhirnya di awal dia checklist semuanya. Nah, ketika ada yang lolos tetapi tidak mengajukan pendaftaran, nah ini yang jadi masalah. Karena kan sekolah nggak bisa membalikan posisinya tuh. Sehingga sekolah nggak proses karena memang tidak ada berkas yang diajukan oleh orang tua atau siswa. Sehingga ketika sistemnya ditutup, prosesnya tidak diselesaikan, kan statusnya pasti menjadi dibatalkan karena tidak selesai proses oleh pihak sekolah. Nah ini masukan yang baik, Bapak terima kasih. Kami terima kasih nanti akan kebetulan hari ini juga kita akan ada rapat terkait pengembangan sistem dengan tim IT dari Cek Edu Dinas Pendidikan. Terima kasih Pak masukannya. Lalu mudah-mudahan websitenya terus diperbaiki dan semakin membaik sehingga mempermudah juga proses pengerjaan para operator dan pihak sekolah pada saat pendaftaran dibuka. Yang ketiga dari Pak Yasin, SMP Kartika ya. Iya Pak, jadi memang kenapa diminta, bukan diminta, kenapa memang kita ganti aplikasinya dari sistem KJP ke sistem Cek Edu. Karena memang kita kan mau menerapkan satu aplikasi. Jadi semua urusan dinas pendidikan ada di satu aplikasi, yakni sistem Cek Edu. Sehingga kemarin
Karena memang di web KJP kan juga mungkin Bapak Ibu pengalaman ketika pendaftaran dibuka juga banyak masalah, banyak yang terjadi kelambatan atau hektik lah atau padat pada saat jam-jam kerja, sehingga tadi mungkin Pak siapa yang dari SD Nangke baru bisa mengerjakan di jam-jam harusnya yang orang tidur gitu ya. Jadi makanya sistemnya dipindahkan ke sistem Jack Edu dengan harapan kami juga dari Pembat OP sistemnya juga pasti lebih baik dari sistem KJP yang sudah pernah kita gunakan gitu. Tapi yang pasti kita juga selalu memperbaiki sistem, melakukan pengembangan agar proses-proses pengerjaan pendaftaran KJP semakin mudah dan mempermudah pekerjaan juga para operator dan sekolah dalam masa proses pendaftaran KJP. Lalu terkait waktu Bapak Ibu, mohon maaf memang kami akan sampaikan nanti ketika ada perubahan jadwal dan timeline itu di web resmi di Dinas Pendidikan. Kalau di P4OP itu ada IG P4OP, lalu ada IG Jack Edu juga Bapak Ibu. Lalu nanti juga pasti akan kita sampaikan melalui Sudin dan Satlaknya masing-masing. Kita juga nggak mungkin menjangkau seluruh WA grup sekolah ya Bapak Ibu. Jadi mohon nanti mungkin kita akan koordinasi dengan Sudin dan Satlak kecamatan masing-masing untuk meneruskan informasi terkait pendaftaran KJP tahap 1 2025. Lalu memang kita juga nggak bisa Bapak Ibu memperpanjang dan terus memperpanjang waktu pendaftaran. Karena kan kita juga setelah pendaftaran ditutup masih ada proses selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu hanya melakukan pendaftaran dan verifikasi selesai. Tapi di Pembat OP kita masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus memang kita kerjakan dan dibatasi juga oleh waktu sampai akhirnya ditetapkan oleh gubernur dan kita proses pencairan. Jadi memang kita nggak mungkin juga buka terlalu panjang Bapak Ibu waktunya. Karena memang kita juga setelah pendaftaran ditutup ada pekerjaan lain yang sebenarnya lebih banyak menyita waktu. Gitu. Terima kasih. Lanjut Bapak, Ibu, kalau memang ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Supron. Sebelum lanjut ke pertanyaan sesi yang selanjutnya, mohon izin, apakah sudah isi link absen semuanya, Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Ya. Udah. Untuk materi sudah kita share di kolom chat, tinggal di-download aja. Udah, Pak. Ya, untuk selanjutnya 3 penanya ya. Ini siapa di Galaxy A30s siapa? Silakan. Ya, izin juga kalau memang sekiranya pertanyaannya sama, mohon di close-in ya. Kalau memang sudah terjawab ya. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau saya tanyakan itu terkait pembatalan kan kadang-kadang kan adanya kan di pertengahan kan ya. Mungkin di bulan 3 bulan atau 4 bulan awal dia dapat. Terus pas 2 bulan atau 3 bulan terakhir dia dibatalkan. Nah itu kenapa kalau nggak dari awal sudah diterima sampai di akhir diterima gitu. Nah itu yang jadi kendala di kami juga tuh. Orang tua banyak yang menanyakan Pak. Ya terus tentang pembatalan yang kami juga kurang paham sekolah tuh yang tentang desil dan segala macam itu kan ya. Itu harus disampaikan ke orang tua, itu orang tua harus kemana gitu nanti untuk mengetahui itu semua. Terus untuk yang ini Pak, untuk yang tahap 1 2025 ini penetapan DTKS-nya itu kalau kemarin kan Februari 2022 ya kalau nggak salah ya. Kalau sekarang apa ada penetapan DTKS yang baru, yang terbaru gitu loh, ya kan? Dan yang udah dibatalkan kemarin, yang punya kendaraan udah dari tahun 2018, dari tahun 2019 itu ke sekarang nongol lagi gitu loh. Nah itu gimana Pak? Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya dari SMP 22.
Suaranya Pak. Oh, hilang nih. Oke, selanjutnya Pak Fajri. MTS 8. Ya Pak, selamat siang. Selamat siang Pak. Saya Fadri dari MTS 8 Jakarta ingin bertanya Pak. Kalau untuk penandatanganan nanti yang SPTJM itu PLT nggak apa-apa kan Pak ya? PLT kepala sekolah. Yang kedua, kalau file debit kuasa itu negeri juga harus atau hanya sekolah swasta aja? Dan yang ketiga itu Pak, kita kan ada juga di Pak yang penerima baru. Itu kira-kira bisa diprediksi nggak sih Pak untuk dapat buku tabungannya tuh kapan gitu? Soalnya kita udah dikejar-kejar terus, kita cuma bisa jawab nanti tunggu info gitu Pak. Dan nanti kalau misalkan dia pengajuan lagi, apakah dia tetap bisa nerima atau kemungkinan bisa ditolak juga Pak? Terima kasih. Segitu aja Pak. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang Pak Fajri. Baik. Satu lagi mungkin ya Pak Supron ya. SMP Cinta Kasih ya. Silakan. SMP Cinta Kasih Suci. Oke, mungkin langsung Bu Devi ya. Bu Devi Priwahyuni, silakan Bu. Halo, Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam, ya. Pak, saya mau bertanya. Jadi, anak muda saya itu ada orang tuanya PJLP, dia itu apa? TPSU. Nah, kemarin kan sempat mengajukan untuk KJP tahap 2 2024. Tapi di situ dibatalkan karena masalah desil. Dia masuk ke kategori desil 8. Kemudian itu nanti dia bisa ikut pengajuan yang tahap 1 2025 nggak Pak? Terus apakah PJLP itu boleh ikut KJP atau tidak gitu loh Pak? Agar saya bisa menjelaskan ke orang tuanya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi. Silakan Pak Sukron. Ya, yang pertama tadi dari Bapak Galaksi tadi ya, terkait pembatalan nih Pak. Jadi kalau pembatalan ketika siswa tersebut statusnya dibatalkan atau tidak ditetapkan sebagai penerima, mereka sudah pasti tidak akan menerima dana KJP Plus-nya selama 6 bulan, karena satu tahap KJP Plus itu 6 bulan. Jadi ketika dia tidak terdaftar di KJP, contoh di KJP tahap 2 2024 kemarin, kan proses pencairannya untuk dananya itu untuk periode November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Jadi ketika dia tidak ditetapkan menjadi penerima KJP tahap 2 2024 atau dibatalkan, itu dia tidak akan menerima dana KJP Plus-nya sampai bulan April nanti. Jadi 6 bulan. Dari bulan November sampai bulan April. Gitu. Lalu yang pertama, yang berikutnya, kenapa nggak selalu terus-terusan terdaftar? Perlu diketahui Bapak Ibu, kalau KJP Plus itu bentuknya adalah bantuan sosial, bukan beasiswa. Bantuan sosial tuh bukan bantuan yang diberikan secara terus-menerus, bukan. Tapi bisa jadi tadi, ketika kemampuan keuangan daerahnya tidak mencukupi, tidak semua diberikan. Bisa jadi tahap ini dia terdaftar, tahap berikutnya tidak termasuk yang ditetapkan. Itu, jadi perlu diketahui bahwa KJP Plus adalah bantuan sosial, bukan beasiswa, yang terus-terusan pasti dapat. Tidak Bapak Ibu. Makanya, tiap 6 bulan ada
perpanjangan atau registrasi ulang atau daftar ulang karena bentuknya bantuan sosial. Karena yang mau mengajukan